Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Arya Ramadan dari kelas E dengan NIM 2021 051 0238. Hari ini saya akan menjelaskan tentang filsafat aksiologi. Dimulai dari skema materi, dari kegunaan ilmu, ilmu dan moral, tanggung jawab sosial ilmuwan, lanjut ke nuklir dan pilihan moral, revolusi genetika, kemudian kesimpulan. Dimulai dari aksiologi, nilai kegunaan ilmu. Menurut Surya Sumiarti, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Kedua, menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajian tentang nilai, nilai khususnya etika. Ketiga, menurut Wibisono, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian, serta penerapan ilmu. Selanjutnya ada menurut Bramel, dalam Amsal 2009, aksiologi terbagi 3 bagian. Ada moral konduk, yaitu tindakan moral, bidang ini melahirkan disiplin, khususnya yaitu etika. Ada aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan, bidang ini melahirkan keindahan. Selanjutnya ada socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Selanjutnya ada ilmu dan moral. Perkembangan ilmu tidak pernah terlepas dari ketersinggungannya dengan berbagai masalah. Baik dalam buruk ilmunya sangat dipengaruhi oleh kebaikan atau keburukan moral para penggunanya. Seperti halnya peledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat merupakan sebuah contoh penyalahgunaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sudah maju pada zaman. Pada dasarnya, masalah moral tidak bisa dilepaskan dari tekad manusia untuk menemukan dan mempertahankan kebenaran. Moral sangat berkaitan dengan nilai-nilai serta cara terhadap suatu hal pada awal masa perkembangannya, yaitu seringkali berbenturan dengan nilai moral yang diyakini oleh masyarakat. Oleh karena itu, sangat banyak ilmuwan atau ahli filsafat yang dianggap gila atau bahkan dihukum mati oleh penguasa pada saat itu. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial ilmuwan. Ilmu menghasilkan teknologi yang akan diterapkan pada masyarakat. Teknologi dalam penerapannya dapat menjadi berkah dan penyelamat bagi manusia, tetapi juga bisa menjadi bencana bagi manusia. Disinilah pemanfaatan pengetahuan dan teknologi harus diperhatikan sebaik-baiknya dalam filsafat penerapan teknologi meninjaunya dari segi aksiologi keilmuan. Seorang ilmuwan mempunyai tanggung jawab agar produk keilmuan sampai dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Selanjutnya ada nuklir dan pilihan moral. Pada tanggal 2 Agustus 1939, Albert Einstein menulis surat kepada Presiden Roosevelt yang isinya yaitu merekomendasikan untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mencapai puncaknya pada pembuatan bom atom yang dapat memusnahkan ribuan umat manusia dalam waktu sesaat. Pandangan ilmu sebagai berkah dan penyelamat manusia dipertanyakan. Apakah ilmu berkah atau menimbulkan kegoncangan bagi manusia? Einstein mungkin tidak salah dengan rekomendasinya itu. Karena seandainya Amerika Serikat tidak segera membuat bom atom, Nazi sedang mempersiapkan diri untuk membuat bom nuklir yang dapat menjadi pembunuh massal. Secara faktual, ilmu digunakan secara destruktif oleh manusia yang dibuktikan dengan adanya 2 perang dunia yang mempergunakan teknologi-teknologi keilmuan. Ilmu bukan saja digunakan untuk menguasai alam, melainkan juga untuk memerangi sesama manusia dan menguasai mereka. Di samping berbagai senjata modern, juga dikembangkan sebagai berbagai teknik penyiksaan. Seorang ilmuwan secara moral tidak akan menggunakan penemuannya dipergunakan untuk menindas bangsa lain, meskipun yang mempergunakannya adalah bangsanya sendiri. Sejarah telah menentukan bahwa para ilmuwan bangkit dan bersikap terhadap politik dan pemerintahan yang menurut anggapan mereka melanggar asas-asas kemanusiaan. Mereka akan bersuara sekiranya kemanusiaan akan memerlukan mereka. Dan ada revolusi genetika. Revolusi genetika merupakan babakan baru dalam sejarah keilmuan manusia, sebab sebelum ini ilmu tidak pernah menyentuh manusia sebagai objek penelaah itu sendiri. Penemuan dan riset genetika akan digunakan dengan etikat yang baik untuk keluhuran manusia dan bagai sekiranya
riset tersebut jatuh pada tangan yang tidak bertanggung jawab. Kesimpulan, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika, ilmu menghasilkan teknologi yang akan diterapkan pada masyarakat. Teknologi dalam penerapannya dapat menjadi berkah dan penyelamat bagi manusia, tetapi juga bisa menjadi bencana bagi manusia. Disinilah pemanfaatan, pengetahuan, dan teknologi harus diperhatikan sebaik-baiknya. Dalam filsafat penerapan teknologi meninjaunya dari segi keilmuan. Seorang ilmuwan mempunyai tanggung jawab agar produk keilmuan sampai dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Pengetahuan merupakan kekuasaan yang dapat dipakai untuk kemaslahatan manusia, atau sebaliknya dapat pula disalahgunakan seperti nuklir dan rekayasa genetik. Sekian dan terima kasih. Saya Panji Arya Ramadan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.